Indonesia akan melangkah. Ada sebuah program baru, sebuah angka yang bikin kita semua geleng-geleng kepala, dan sebuah pertanyaan besar tentang kemana arah ekonomi Indonesia. Ada sebuah program baru, sebuah angka yang bikin kita semua geleng-geleng kepala, dan sebuah pertanyaan besar tentang kemana arah ekonomi Indonesia akan melangkah. Hari ini kita akan coba bedah bareng sebuah kebijakan yang lagi hangat-hangatnya jadi perdebatan. Oke, kita mulai dari sini. Coba lihat angka ini. 71 triliun rupiah. Ini bukan angka buat main-main loh. Ini adalah anggaran awal untuk sebuah inisiatif raksasa yang akan segera diluncurkan. Pertanyaan. Ada sebuah program baru, sebuah angka yang bikin kita semua geleng-geleng kepala, dan sebuah pertanyaan besar tentang kemana arah ekonomi Indonesia akan melangkah. Hari ini kita akan coba bedah bareng sebuah kebijakan yang lagi hangat-hangatnya jadi perdebatan. Oke, kita mulai dari sini. Coba lihat angka ini. 71 triliun rupiah. Ini bukan angka buat main-main loh. Ini adalah anggaran awal untuk sebuah inisiatif raksasa yang akan... Ada sebuah program baru, sebuah angka yang bikin kita semua geleng-geleng kepala, dan sebuah pertanyaan besar tentang kemana arah ekonomi Indonesia akan melangkah. Hari ini kita akan coba bedah bareng sebuah kebijakan yang lagi hangat-hangatnya jadi perdebatan. Oke, kita mulai dari sini. Coba lihat angka ini. 71 triliun rupiah. Ini bukan angka buat main-main loh. Ini adalah anggaran awal untuk sebuah inisiatif raksasa yang akan segera diluncurkan. Pertanyaannya, duit sebanyak ini sebenarnya untuk apa sih? Nah, angka fantastis tadi, 71 triliun rupiah itu, ternyata adalah anggaran awal untuk sebuah program yang sangat ambisius. Program Makanan Bergizi Gratis, atau kita singkat saja MBG. Jadi, apa sih sebenarnya program ini? Intinya, ini adalah cara pemerintah untuk turun gunung langsung mengatasi masalah gizi. Rencananya, program ini akan menyediakan makanan gratis buat kelompok-kelompok yang dianggap paling butuh. Dan kalau kita lihat, sasarannya ini luas banget ya. Mulai dari anak-anak PAUD sampai SMA, balita, bahkan ibu-ibu hamil dan menyusui. Tujuannya mulia, yaitu membangun fondasi sumber daya manusia Indonesia yang lebih sehat dan berkualitas sejak dini. Tapi kenapa ya pemerintah merasa perlu mengeluarkan dana sebesar ini hanya untuk urusan makanan? Well, jawabannya ada pada satu statistik yang jujur saja cukup mengkhawatirkan. Jawabannya ada di angka ini, 30,8%. Menurut riset kesehatan dasar, seginilah angka prevalensi stunting pada anak-anak di Indonesia. Coba kita renungkan sejenak. Hampir sepertiga dari generasi penerus kita mengalami kondisi yang bisa menghambat masa depan mereka. Soalnya, stunting itu bukan cuma masalah tinggi badan loh. Ini jauh lebih dalam. Ini adalah masalah perkembangan otak, kemampuan belajar, dan pada akhirnya produktivitas sebuah bangsa. Inilah masalah besar yang coba dipecahkan oleh program MBG. Sekarang, yuk kita coba mundur sedikit dan lihat gambaran yang lebih besar. Kebijakan seperti ini tuh nggak lahir dari ruang hampa. Ia adalah cerminan dari perdebatan ideologi ekonomi yang sudah membentuk dunia modern kita. Di satu kutub, kita punya kapitalisme yang menekankan kebebasan individu dan pasar. Di kutub seberangnya, ada sosialisme yang mengutamakan kepentingan bersama dan peran negara yang sangat kuat. Keduanya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, di antara dua ekstrim itu, muncullah sebuah konsep yang namanya negara kesejahteraan atau welfare state. Di sini negara secara aktif turun tangan, biasanya lewat pajak dan subsidi, untuk mengatasi ketimpangan dan memastikan kebutuhan dasar warganya terpenuhi. Program makanan gratis, wah ini pas banget sama model negara kesejahteraan. Jadi, pertanyaannya, Indonesia ada di mana dalam spektrum ini? Kalau kita lihat sejarah, Indonesia itu sepertinya selalu mencoba mencari jalannya sendiri, yang unik. Perjalanan ekonomi kita itu sangat dinamis, mulai dari era kolonial yang isinya monopoli dan tanam paksa, lanjut ke sistem etatisme di zaman Bung Karno, di mana negara yang pegang kendali penuh, sampai fokus pada pertumbuhan di era Orde Baru. Sistem ekonomi kita terus berevolusi, dan setiap era ini meninggalkan jejaknya, membentuk realitas yang kita hadapi hari ini. Tapi sebenarnya, jauh sebelum semua itu, para pendiri bangsa kita sudah meletakkan sebuah fondasi yang sangat khas. Dan kutipan dari pasal 33 UUD 1945 ini adalah jantungnya. Kata kuncinya bukan kepentingan individu, bukan juga dominasi negara, melainkan usaha bersama dan asas kekeluargaan. Ini beda banget. Visi inilah yang kemudian kita kenal sebagai ekonomi Pancasila. Ini bukan kapitalisme, bukan juga sosialisme. Ini adalah sebuah sistem yang coba digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sendiri.
Visi ini ditopang oleh 5 pilar utama. Pertama, ekonomi moralistik, artinya ekonomi harus beretika. Kedua, keadilan sosial, yaitu upaya aktif mencegah ketimpangan. Ketiga, nasionalisme ekonomi, tujuannya membangun ekonomi yang mandiri. Keempat, demokrasi ekonomi, yang berpusat pada ekonomi kerakyatan dan gotong royong, dan yang mengikat semuanya, keadilan sosial untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Ini menunjukkan bahwa ekonomi itu bukan cuma soal untung rugi. Dan inilah wujud praktisnya, ekonomi kerakyatan. Sebuah sistem yang memprioritaskan keterlibatan dan kesejahteraan rakyat banyak, bukan hanya segelintir konglomerat atau perusahaan besar. Oke, sekarang mari kita sambungkan lagi benang merahnya. Dari cita-cita luhur tadi, kita kembali ke program 71 triliun rupiah yang kita bahas di awal. Gimana ceritanya idealisme ini bertemu dengan realita anggaran negara? Kalau kita pakai kacamata idealis, program ini adalah cerminan dari ekonomi Pancasila dalam tindakan. Peningkatan gizi anak itu kan wujud nyata pilar keadilan sosial. Lalu, mendorong ekonomi rumah tangga lokal dengan melibatkan warung-warung kecil dan UMKM, itu adalah manifestasi dari pilar demokrasi ekonomi dan ekonomi kerakyatan. Tapi tantangannya juga sangat nyata. Beban ke APBN kita tuh besar banget. Pasti muncul pertanyaan soal prioritas. Apakah dana ini bisa digunakan lebih baik untuk hal lain? Belum lagi kita bicara tantangan distribusi di negara kepulauan seperti Indonesia. Gimana caranya memastikan makanan sampai dalam kondisi baik dan tepat waktu ke seluruh pelosok? Pada akhirnya, semua ini membawa kita pada sebuah persimpangan jalan yang sangat menentukan bagi masa depan ekonomi bangsa kita. Program ini jadi lebih dari sekedar kebijakan. Ia sudah menjadi sebuah simbol pertarungan antara cita-cita luhur tentang kesejahteraan sosial dan realitas keterbatasan keuangan negara. Ini adalah ujian nyata bagi komitmen kita terhadap visi ekonomi Pancasila. Jadi, inilah pertanyaan 71 triliun rupiah kita. Apakah program ini merupakan sebuah investasi cerdas untuk masa depan, sebuah langkah nyata menuju keadilan sosial, atau jangan-jangan ini adalah sebuah beban yang terlalu berat, sebuah eksperimen mulia yang mungkin tidak mampu kita biayai dalam jangka panjang? Jawabannya, apapun itu akan membentuk wajah Indonesia di tahun-tahun mendatang.